Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Listiorini SPD, CGB Angkatan 7 dari SMP PGRI Kramat Watu, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tentang koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro Modul 1.1. Ada 3 pertanyaan yang menjadi titik fokus pembahasan atau stimulus pertanyaan yang membantu saya dalam mengerjakan tugas ini. Pertanyaan yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Pertanyaan yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1? Dan pertanyaan yang terakhir, apa yang bisa segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantoro? Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa hal yang saya percayai dan saya lakukan dalam melakukan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, anak ibarat kertas kosong, jadi saya sebagai guru bebas melakukan apa saja. Anggapan ini saya percayai selama ini. Saya lupa bahwa anak lahir membawa bakat dan keterampilannya masing-masing, sehingga anak itu bukan kertas kosong. Anak adalah kertas yang sudah tertulis dan berwarna, sehingga kita mengembangkan bakat dan potensinya. Yang ketiga, saya lebih banyak mengukur aspek kognitif. Sebagai guru, memang saya akui ketika melakukan pembelajaran tidak banyak hal yang saya lakukan untuk mengukur selain kognitif. Padahal dalam pembelajaran, guru harus mengukur 3 hal penting, yaitu kognitif atau pengetahuan, afektif atau sikap, dan psikomotor atau keterampilan. Yang keempat, saya merasa pembelajaran tidak berhasil ketika banyak yang tidak mencapai KKM. Saya akui, ketika evaluasi dan setelah dihasilkan nilai, ketika banyak anak didik saya yang tidak mencapai KKM, saya merasa gagal dalam melakukan pembelajaran. Padahal, sebagai guru, acuan keberhasilan tidak hanya aspek kognitif saja. Yang kelima, suasana pembelajaran yang kondusif, tertib, dan disiplin adalah titik fokus pada saya. Padahal, kegiatan pembelajaran yang menyenangkan, suasana bermain, dan mengikuti alur yang baik itu lebih baik dan lebih positif untuk dilakukan. Keenam, saya kurang memahami karakteristik anak. Dengan alasan satu kelas memiliki jumlah murid yang banyak, saya banyak melakukan pembelajaran secara global saja. Saya kurang perhatikan satu persatu karakter anak didik saya. Nah, hal-hal ini yang ingin saya rubah setelah mempelajari modul 1.1 filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang konsep filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, ada beberapa perubahan pada diri saya. Yang pertama, memberikan peserta didik kebebasan dalam menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing. Dalam hal ini, saya menerapkan pada anak didik saya bagaimana cara belajar secara merdeka. Yang kedua, memberikan kesempatan anak yang menjadi fasilitator yang baik. Memberikan stimulus agar anak lebih aktif dan berpikir kritis. Yang ketiga, saya mengenal dengan baik karakteristik anak didik saya. Saya mulai meninggalkan cara belajar yang disiplin dengan aturan yang ketat, kemudian terlalu kondusif dengan aturan yang mengikat anak. Saya mulai beralih ke pembelajaran yang menyenangkan dan tidak lupa diiringi dengan proses bermain. Dan yang terakhir, menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik, sehingga pembelajaran yang saya lakukan tidak hanya terpaku pada pengetahuan saja,
saya dapat mencetak peserta didik yang cerdas, secara intelektual, berbudi pekerti yang luhur, dan memiliki keterampilan yang tinggi. Penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas. Yang pertama, saya akan merancang pembelajaran yang aktif dan menyenangkan. Di sini, saya akan menggunakan model, metode, media yang aktif untuk menstimulus anak agar aktif dalam pembelajaran. Yang kedua, menerapkan pembelajaran berbasis budaya dan kearifan lokal. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi anak untuk mengenal budaya setempat. Kemudian yang ketiga, mengintegrasikan profil pelajar Pancasila dalam pembelajaran. Dalam hal ini, saya akan memfasilitasi peserta didik agar memiliki aspek-aspek yang ada dalam pelajar Pancasila. Yang keempat, melaksanakan pembelajaran sesuai kodrat alam dan zaman. Yang kelima, saya akan menerapkan sistem Among. Artinya, saya tidak akan banyak menuntut dalam pembelajaran. Berdasarkan uraian jawaban dari pertanyaan ketiga stimulus, maka dapat kita tarik kesimpulan bahwa sejatinya anak lahir telah memiliki bakat, kemauan, kemampuan, dan potensi, bukan kertas kosong yang bisa kita tulis atau warnai sesuka hati. Mereka akan bersinar dengan sistem belajar yang merdeka. Salam Merdeka Belajar, salam guru penggerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.